mengaku beriman kepada Nabi, mengaku mengikuti sunnah dan ajaran Nabi, tapi dia tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, dia tidak senang dengan maulidnya Nabi, itu orang bukan anjing, bukan. Terus apa? Itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Kenapa? Anjing saja bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang di luar sana, mereka mengaku yang paling ikut sunnah. Ada ustadz-ustadznya, Khalid Basalama, Yazid Jawas, ustadz-ustadz Wahabi yang suka pakai celana cingkrang. Mereka berkata maulid bid'ah, maulid sesat, ini kafir, itu kafir, maulid syirik, maulid syirik, maulid syirik. Saudara-saudara, mereka orang-orang yang bodoh, mereka orang-orang yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Ada yang ekstrim sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Anda tahu orang-orang kayak gitu tuh bahaya. Karena apa? Belum sudah mengatakan tumpahkan darahnya. Apa? Orang-orang itu yang pelaku-pelaku bid'ah, sing seneng tahlilan, seneng manakipan, tumpahin darahnya katanya. Orang-orang itu yang pelaku-pelaku bid'ah, sing seneng tahlilan, seneng manakipan, tumpahin darahnya katanya. Saya masih punya videonya, suruh menumpahkan darahnya. Ini model apa model ini? Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiritan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air, hantu banyu. Saya sering ceramah begini, Wahabi gak menolak karena di kitabnya ada. Apa kata Wahabi? Wahabi itu, kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda dan belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, lebarnya ke samping 3,5 meter. Itu. Meskipun ada sekte yang sesat ada, tapi tidak semua sekte Syiah itu sesat. Tapi kalau Salafi Wahabi udah jelas ngawurnya itu. Di Malaysia itu ditetapkan sebagai aliran sesat itu. Kenapa di Indonesia belum? Nah, mudah-mudahan dengan ngaji ini pemerintah itu mengambil sikap tegas untuk melarang itu. Kasihan umat Rasulullah dibohongi kayak begitu. Disuruh bercenggot kayak gitu. Dilarang main. Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan deh datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi Salafi.
ajaran salafi. Sama jenggotnya, sama. Gila. Karena kalau begini hanya mencela dan takut nanti masuk dosa memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahih dalam riwayat muttafaq alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jenggotnya sangat tebal. Lalu antum katakan orang-orang talafi katanya yang berjenggot tebal mirip dengan orang-orang Yahudi ortodoks. Anda telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini khawatir kita masuk dosa memperolok-olok sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Katakan salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Salatnya seorang perempuan itu di rumahnya lebih baik daripada salat dia di masjid kampungnya. Ini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda di Madinah. Saudara-saudara, kita berangkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penolakan adanya Wahabi di Desa Mamban. Nyake Aikmal, Lombok Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat diserang sekelompok orang tidak dikenal sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Menurut saksi mata, ada ratusan orang mengamuk dengan membawa senjata tajam, kayu, bahkan melakukan pelemparan. Sempat terjadi saling serang antara warga dengan penyerang. Massa merusak 6 sepeda motor dan 6 mobil, salah satunya dibakar. Massa juga merusak markas As-Sunnah, kemudian membakar bangunan masjid milik kelompok As-Sunnah yang belum rampung di Mambendaya, Desa Wanasaba. Ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung. Lanjut aja. Lagi rame. Oke. Wahabi kait temong dalam ruangan tu ya dakwah ngoje segala macam. Alian viral baik itu media sosial bahwasanya Kurukun puluk ka bid'ah ka harum ka syirik ngoje segala macam. Indah tu kamu nyan ngebubuk jemu. Indah tu kamu nyan ngebubuk jemu. Indah tu kamu nyan ngebubuk jemu. Sudahlah. Umur di dunia sebentar. Belajar sabar. Ibadah. Mereka tidak menunda sampai lama, harus mengenal dulu secara fisik dan sosial. Tata cara pernikahan Islam. Setelah tadi konsep tiga poin saja. Dari fisik, dari keluarga dan dari Tuhan. Tata cara pernikahan Islam adalah ada apa itu? Kalau kita sudah menikah, tata menghalalkan, mengharamkan sesuatu kecuali dia berikan gantinya. Dan selalu saja yang halal lebih banyak daripada yang haram. Misal Allah haramkan babi misalnya, lihat gantinya Allah halalkan sapi, kambing, ya, kelinci, ayam, kemudian hewan-hewan di air, gitu kan. Baik, kita berhenti dulu sampai sini teman-teman sekalian, karena kondisi ada beberapa saudara kita muslim yang tidak setuju dengan pengajian ini. Maka sebentar. Ini bukan harus ribut-ributan ya, saya tidak meminta itu. Sebentar. 10. Kami tetap memperlihatkan kebencian pada ulama sunnah.
Lalu sikap apa yang harus saya lakukan? Apalagi saya harus benci dia karena Allah Azza wa Jalla. Pertama sekali teman-teman sekalian, saya pribadi, tidak usah antum, saya pribadi tidak merasa ada masalah di situ. Saya pribadi menganggap itu adalah saudara muslim kita yang mungkin dalam kondisi belum mengetahui apa yang membuat orang banyak melakukan perbuatan salah karena belum tahu. Andai saja mereka-mereka ini bisa mendengarkan ceramah utuh misalnya, atau hadir sekali saja pengajian kita, maka tidak ada masalah sebenarnya. Cuma ini kebanyakan mereka terbawa arus emosional, dan begitulah syaitan bermain ya, menggoda manusia sehingga akhirnya memusuhi saudaranya muslim tanpa sebab ya. Makanya saya menanggapnya dengan hal yang biasa sekali. Saya menganggap pengurus masjid meminta pada saat itu untuk menghentikan pengajian, saya mengatakan saya tidak ada masalah. Di masjid yang hadir ribuan orang, di depan masjid yang demo 50 orang. Kalau saya mau gunakan masa yang ada, berhentiin maka selesai urusannya. Tapi apa itu keputusan bijak? Apakah kita harus balas kebodohan dengan kebodohan, kesalahan dengan kesalahan, kelalaian dengan kelalaian? Tentu tidak. Itu adalah saudara-saudara kita muslim. Saya bilang tadi, selama orang ucapkan syahadat, dia punya nilai di diri kita. Nggak boleh sama sekali kita salah dalam melangkah di situ. Mengalah adalah hal yang positif, nggak ada masalah. Semoga saja satu waktu Allah berikan mereka hidayah. Jadi tidak ada sesuatu yang harus dibesar-besarkan di sini kalau saya melihatnya. Tapi masalah adanya beberapa orang ikhwah yang akan memberikan masukan itu positif saja. Kita berikan masukan karena memberhentikan pengajian di masjid sebuah hal yang perlu ditandatanyai masalah adab. Sementara teman-teman ini juga menjaga gereja pada saat Natalan, mereka menjaga para tokoh-tokoh Syiah kalau datang. Dan alasannya karena saya pernah membahas ini dan itu. Tokoh-tokoh Syiah mencaci maki Aisyah, mengatakan Quran kurang, mengkafirkan sahabat. Nah, itu bukan hujjah, bukan alasan. Makanya saya melihat ini hanya sekedar karena ketidaktahuan saja. Dan semoga Allah SWT berikan hidayah. Ya. Dan insya panitia pengajian mengundang saya, meminta materi tentang manajemen rumah tangga. Saya datang. Kuasa Allah sudah menakdirkan semua itu. Saya datang, kemudian tiba-tiba ada yang mendemo pengajiannya sudah. Dan akhirnya panitia masjid meminta, Ustaz bisa nggak kita berhenti pengajian? Oh bisa, nggak ada masalah buat saya. Karena yang demo di depan orang-orang muslim. Kalau bagi saya mungkin karena belum sampai kepada mereka penyampaian-penyampaian agama. Hanya terbawa emosional sesaat saja. Dan cukuplah mereka adalah saudara-saudara kita muslim. Mereka syahadat juga, itu punya nilai plus dalam kehidupan kita. Dan saya sudah bilang dari tadi, subhanallah saya bahas, jangan balas kesalahan dengan kesalahan. Di situ kebijaksanaan kita sebenarnya, kedewasaan di situ. Sekarang kalau ada orang ajak bertengkar, lalu kita lawan dengan pertengkaran, dua-duanya jelek gitu. Wahabi itu sesat atau tidak? Ahlussunnah atau bukan? Ya begini, ini sebenarnya sudah pernah saya terangkan ya, mungkin tidak menonton YouTube atau belum diunggah saya lupa, tentang Wahabi. Pertama yang harus diketahui, Wahabi itu ada dua macam. Ada Wahabi Khawarij, Abdul Wahab ya, bin Sulaiman, itu Al-Khariji, Khawarij, itu yang sesat karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Sebagai muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh. Bukan Wahabi, NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa taala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah dari Masjid Nabawi.
itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Wahabi mereka pasti Wahabi, mazhab akidahnya, tapi mazhab fikihnya Hambali. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Penjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Mustahil, sekali lagi, Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat. Mustahil. Mustahil Allah SWT ridho Masjid Nabawi, imam masjidnya adalah orang-orang sesat. Saya tuh bahkan, karena saya akrab juga dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Surem, akrab saya dengan mereka. Ya, كلمة وهابيين هي نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي قام في جزيرة العرب، معروف دعوته، ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك والخرافة ودعا الناس للعودة إلى الكتاب والسنة، وعلى أساس دعوته قامت الدولة السعودية الحديثة. نعم. وهو رجل حنبلي، يعني حقيقة الناس بيقولوا وهابية ولا ليس هناك يعني مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي، فمن كان يعني يحترم المذهب الإمام أحمد بن حنبل فلا بد له أن يحترم محمد بن عبد الوهاب، لأنه لم يخرج عن الحنبلية في شيء. فهذا يعني طبعا يعني يمكن أن نخالف ابن عبد الوهاب في بعض القضايا أو كذا، كما نخالف بعض العلماء، وليس من الضروري إننا يعني أخذ كل القضايا التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب، أو حتى كل القضايا التي ذكرها الإمام ابن تيمية أو الإمام ابن القيم. أنا من أشد المعجبين بشيخ الإسلام ابن تيمية وبمدرسته التجديدية الكبرى وبتلميذه الإمام ابن القيم بصفة خاصة، ولكن أخالفهما في بعض الأشياء، إنما لا يعني هذا أن دعوتهم دعوة يعني ضالة أو دعوة منحرفة أو كذا. Seperti zaman now ini juga ya. Ada tanda-tanda, wah, jenggot Wahabi, celana cingkrang Wahabi. Wahabi, apa itu Wahabi dia nggak tahu. Wahabi betul dia aliran sesat. Kita harus yakin Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Siapa tokohnya? Tokohnya bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Wahabi ini muncul di akhir tahun 200 Hijriah di daerah Maroko. Yang pertama kali mengeluarkan fatwa tentang sesatnya Wahabi adalah seorang ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah di Maroko pada tahun 400 Hijriah yang bernama Ali Al-Lukhami. Ali Al-Lukhami. Kenapa beliau mengeluarkan fatwa sesat tentang sekte Wahabi ini? Karena mereka memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, mereka berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa yang sah dengan alasan dia tidak adil. Ini pemahaman mereka yang pertama. Kedua, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Kemudian mereka meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu menyerupai sifat makhluk. Tangannya Allah seperti tangannya makhluk, turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Ya. Maka difatwakan sesat oleh Al-Imam Al-Lukhami pada tahun 400 Hijriah. Namun anehnya fatwa sesat Wahabi ini diberikan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdul Wahab yang muncul pada tahun 1200 Hijriah. Betapa jauh kan? Keluar fatwa Wahabi tadi tahun berapa? 400 Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muncul pada tahun 1200, abad ke-12. Berapa abad antara beliau dengan keluar fatwa yang tadi? 8 abad. Sangat jauh, ya. Baik. Nah, sekarang apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesat ataukah tidak? Karya beliau banyak. Buktikan di mana letak kesesatannya. Dan tentunya setiap vonis itu akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Nah, kalau jenggot dikatakan Wahabi, celana cingkrang tanda Wahabi, kalau demikian berarti Nabi kita juga Wahabi. Ya, Khulafa Ar-Rasyidun juga Wahabi, 4 imam mazhab juga Wahabi, celana mereka cingkrang, mereka berjenggot. Dan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari sangat banyak yang menerangkan kepada kita perintahnya Nabi bagi kaum lelaki untuk membiarkan jenggot. Kalau masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah
Sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf, sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini gitu kan? Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi nih? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah sama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 madhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus ya takut dengan orang-orang seperti ini ilmu semua disampaikan, gitu kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya, ada cuplikan, ada kata-kata di bawah. Oh ini pentolannya Wahabi nih. Ah ini mungkin ISIS nih. Nah ini mungkin ini nih. Ah ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggungjawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya. Bisa ketemu sama saya minta maaf nggak? Kalau nggak ketemu, gimana coba? Saya bisa maafin, tapi dalam hukum Islam, kalau seseorang memfitnah saudaranya Muslim, menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu, kan itu, sudah dimaafin pun pada orang yang melakukan, orang-orang yang sedang difitnah, tetap hukum syar'i dia harus minta maaf. Kalau tidak, saya dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dihukum sama Allah karena masih belum minta maaf. Variabelnya begitu kan, hukumnya begitu. Orang mencuri, kan itu, kemudian dia tidak kembalikan haknya orang, tetap dihukum, nggak bisa. Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut-ikutan. Ini dikatakan teroris. Oh kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras. Ini kita katakan garis keras. Belajar. Kita punya mata bisa melihat. Telinga bisa mendengar. Hati bisa berpikir. Bisa merenungi. Dengar dong dulu. Gitu kan. Apa yang disampaikan. Kalau disampaikan benar terima. Kan itu. Teman-teman yang dituduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemurnian Al-Quran dan Sunnah. Itu. Coba hadiri pengajiannya pasti selalu qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Ini ajaran Islam teman-teman. Gak pernah ada perkataan kata kiai saya, kata guru saya, kata gini, kata gitu. Gak pernah. Anda boleh ikuti ceramah saya. Kalau saya pernah katakan ini kata si fulan, ini sudah jauh. Qala Allah, qala Rasul. Ada tanggapan ulama yang merincikan mungkin atau menyampaikan. Itu mungkin. Ini Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan muslimin. Wahabi ini, kalau you pergi Saudi, orang kata Saudi Wahabi. Orang Saudi pun ketawa kita. Bila orang kata Saudi Wahabi, dia tahu orang ini memang tak paham apa dia cakap. Dia suka fitnah orang. Saya rasa sedih kalau kita kata kita orang berilmu masih guna Wahabi. Kita rugi besar kerana kita fitnah seorang ulama namanya Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dia seorang ulama. Dia pun dah mati. You fitnah dia, dosa dia akan pindah pada kita, pahala kita pergi kat dia. Rugi besar. Kalau nak kata dia salah, tunjuklah mana salah dia. Kalau ada salah pun dia juga manusia. Imam Syafi'i pun kata, Imam Malik pun kata, kami manusia biasa. Boleh betul, boleh salah. Kalau salah jangan ikut, kalau betul ikut. Agama itu mudah. Jangan fitnah orang, hukum orang.
Saya pun tak hidup di zaman dia, saya pun tak pernah jumpa. Tapi bila orang kata Muhammad Abdul Wahab Wahabi, saya pun terbaca juga buku dia. Dalam pembacaan saya tak nampak pun apa yang dia cakap itu bercanggah dengan Quran dan hadis. Kita kata kita ahli sunnah wal jamaah, dia pun ahli sunnah wal jamaah. Tapi nak fitnah orang kata kerana dia buat ini tak ada, itu tak ada. Yalah, kalau dah tak ada memang tak ada lah. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، صل وسلم. Sang mulia ada Gus Miftah ya, dan ada Yai Nikita Mirzani. Wow. Saya bersyukur siang hari ini bisa kedua kalinya sowan di pondok pesantren Bina Insan Mulia ini dengan ditemani sesuai request Pak Kiai dan para santri. Tepuk tangan untuk Nikita Mirzani. Tadi yang minta oplosan. Pasukan joget tetap rapi, nggak boleh ricuh ya. Masih dengan Joshua. Hey. Malang City Producer Club.
الملا كان كل من صلى عليه يا الله يا الله يا الله يا diadakan kuburan kepala sapi di tempat wisata hutan bambu Desa Sumbermujur. Dan yang di belakangnya Ya Nabi, ya man